Shalom saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang jumpa lagi dalam seri ke-18 pembahasan surat Filipi yang terambil dari Filipi pasal ketiga ayatnya yang ke-17 yang demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya bagi kami untuk merenungkan sabda-Mu. Isi hati kami, penuhi kami dengan kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan satu ayat firman Tuhan ini, saya beri judul Teladan Paulus. Teladan Paulus. Berangkat dari ayat ke-17 pasal ketiga surat Filipi ini, marilah kita belajar tentang keteladanan Paulus. Adapun Paulus sebagai seorang yang latar belakangnya sebagai penganiaya yang bengis terhadap jemaat dan ditakuti orang percaya di berbagai kota, kini telah berubah dari seorang yang ditakuti menjadi seorang yang diteladani. Haleluya. Ada perubahan yang ajaib. Ada perubahan yang mengherankan, yang mencengangkan oleh karena seorang yang bengis, seorang penganiaya diubah Tuhan sehingga menjadi seorang yang diteladani. Haleluya. Kesaksian Rasul Paulus ini tepat seperti nyanyian pujian 269. Since Jesus came into my heart. Sejak ku terima Yesus masuk ke dalam hatiku, sejak itu ada perubahan ajaib terjadi. Saya ingin melakukan ini dan mari kita melakukan nyanyian pujian 269 ayatnya yang pertama. Perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku disinari terang surgawi sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku, sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Haleluya. Sejak seseorang menerima Tuhan Yesus, perubahan terjadi di dalam kehidupannya oleh karena ia sudah menjadi ciptaan yang baru. Dan dengan demikian, sinaran kemuliaan Allah, Shekinah Allah akan menerangi hidupnya dan dia pun menerangi semua orang yang berada di seputar kehidupannya. Mulai dari keluarganya, dirinya diterangi, keluarganya diterangi, sahabat-sahabatnya diterangi, dan semua orang yang berada di sekitarnya diterangi oleh kemuliaan, sinar kemuliaan dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, disinilah rahasianya mengapa dengan begitu berani dan percaya diri Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Ikutilah teladanku, kata Paulus. Paulus tidak mengatakan ikutilah kata-kataku, dengarkanlah kata-kataku, tapi janganlah mengikuti teladanku. Betapa banyaknya orang, termasuk orang Kristen sekalipun, yang mengaburkan identitasnya selaku orang percaya, sebagai orang yang biasa melayani Tuhan, sebagai pelayan. Dan dia tidak berani sendiri mengutarakan statement yang terbuka dan tandas seperti Rasul Paulus. Mengapa? Jawaban yang pertama, karena dianya sendiri tidak berubah, tidak mengalami perubahan ajaib di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, oleh karena integritasnya telah kabur dan menjadi diragukan, seperti garam yang tidak lagi dapat mengasingkan, sehingga dia sudah menjadi tawar. Banyak orang Kristen menjadi tawar
karena integritasnya di dalam Kristus sudah beralih menjadi integritas dunia. Dan itu sebabnya kita tidak bisa lagi menjadi terang. Orang Kristen tidak lagi menjadi garam yang menjadi pudar. Integritasnya menjadi kabur. Dan hal yang ketiga, oleh karena hidupnya tidak berdampak bagi orang lain, bagi sesamanya. Dan karena itu teladan Paulus dimulai di antara saudara-saudara seiman. Dia katakan, saudara-saudara, ikutilah teladan. Saudara yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang yang memiliki hubungan yang erat, baik hubungan secara fisik, secara biologis, tapi teristimewa adalah hubungan secara rohani. Kita sebagai saudara seiman, kita jangan justru saling merongrong, saudaraku, tapi kita harus menjadi teladan seorang kepada yang lain. Sebab di sanalah nama Tuhan diagungkan, di sanalah nama Tuhan dimuliakan. Ketika kita meneladani Kristus dan teladan Kristus itu kita bagikan di tengah-tengah kita. Paulus juga meminta kepada jemaat untuk memperhatikan orang-orang yang sama, yang juga memberi teladan hidup yang positif. Kepada orang yang memberikan teladan harus kita perhatikan, memberikan atensi, memberikan reward, memberikan penghormatan, penghargaan kepada orang yang teladan hidup Kristusnya itu tetap dipertahankan, dipelihara. Tapi kita juga diminta untuk memperhatikan orang-orang yang tidak, sekali lagi, yang tidak meneladani Kristus. Kita harus memperhatikan, menandai mereka, dan kita harus berhati-hati agar kita pun tidak terjebak sehingga kita tidak menjadi teladan. Nah, karena tidak sedikit orang yang memberi teladan yang salah, bahkan mengaburkan kesaksiannya di depan banyak orang. Marilah kita hidup dalam perubahan yang ajaib, yaitu hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, marilah menumbuh kembangkan integritas Kristus di dalam hidupmu, dan marilah berdampak mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan jemaat, dan merambah kota di mana Anda berada. Haleluya. Pertanyaannya buat kita, pertama, mengapa Paulus berani menyatakan, ikutilah teladanku? Kedua, bagaimana agar hidupmu berdampak bagi sesama? Tuhan Yesus menguatkan, memampukan Anda untuk menyatakan keteladanan hidupmu bagi sesama. Amin.